melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Robot, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema beriman meski tak melihat. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan. Dan betapa kami bersyukur Tuhan kembali kesempatan kami terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti, berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Robot, bacaan kita dari Yohanes 20 ayat 27 sampai dengan 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, kita mendengar bacaan tadi bicara tentang Thomas yang tidak percaya karena tidak melihat ketika Yesus datang. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya khusus pribadi kepada Thomas sehingga akhirnya Thomas menjadi percaya. Dan Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara, iman adalah hal yang progresif. Artinya berkembang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi oleh karena itu saudara, iman kita harus bertumbuh semakin hari semakin bertumbuh sampai iman kita sempurna. Yaitu mengenal pribadi Tuhan secara sempurna. Nah saudara, iman itu jadi bukan barang jadi ya saudara yang tinggal digunakan gitu ya. Tetapi adalah berproses yaitu melalui pertumbuhan. Jadi ada proses dalam pertumbuhannya. Nah saudara, kita pelajari bagaimana proses perjalanan iman. Pertama, perjalanan iman kita adalah iman ketika kita percaya karena melihat. Artinya melihat dulu baru percaya. Itu level iman dasar kita sebagai pengikut Yesus saudara. Pertama kali saudara terima Yesus, memberi diri dibaptis, saudara mulai tertanam di dalam gereja lokal, saudara mulai aktif dan saudara mulai melihat karya pekerjaan Tuhan dan saudara percaya. Jadi melihat pekerjaan Tuhan baru saudara percaya. Nah, Tuhan Yesus akan meneguhkan saudara apa yang difirmankannya atau dijanjikannya dengan pekerjaan tangannya. Misalnya kesembuhan ya. Ketika saudara ikut dalam suatu KKR, saudara melihat bagaimana seorang hamba Tuhan berdoa untuk orang yang lumpuh dan orang lumpuh berjalan. Berdoa untuk orang yang buta, orang buta melihat dan saudara menjadi percaya ya saudara. Jadi Tuhan itu bukan hanya bekerja melalui pribadi demi pribadi, tetapi juga melalui sebuah bangsa atau pekerjaan tangan Tuhan telah menuntun manusia untuk percaya kepadanya atau melihat kuasa Tuhan ya saudara. Kita melihat bagaimana karya pekerjaan Tuhan bukan hanya untuk bangsa kita, tapi saudara juga tentunya mendengar bagaimana karya pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan kuasa yang hebat di bangsa-bangsa. Saya membaca sebuah buku tentang darah dan air mata di negeri Cina. Bagaimana penginjilan di sana itu sangat luar biasa, mengalami tantangan yang sangat luar biasa saudara. Tetapi iman mereka sangat kuat. Mereka tetap beritakan Injil walaupun mereka beribadah itu di tempat-tempat tersembunyi dan mereka harus mengalami aniaya demi aniaya. Tapi iman mereka tidak menjadi pudar, tapi justru iman mereka semakin bertambah karena mereka melihat betapa hebatnya
Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda kuasa dan mujizat. Seperti saya membaca di buku itu, yaitu seorang penginjil yang akan dihukum disetrum saudara dengan tegangan tinggi saudara. Tetapi penginjil itu berkata, beri kesempatan untuk saya berkata-kata. Dan ketika diberi kesempatan, dia berbicara tentang Yesus. Dia berbicara dengan penuh keberanian, dengan roh yang berkobar-kobar. Sehingga ya yang mau menghukum dia itu disetrumkan di tubuh si penginjil itu, tapi nggak apa-apa saudara. Dicoba lagi nggak apa-apa, wah dipikir dia rusak ya. Ada anjing lewat, disentuhkan ke anjing, langsung mati anjingnya. Nah saudara, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan saudara. Jadi oleh karena itu proses perjalanan iman kita, percaya pertama karena kita melihat kuasanya dapat terlihat, yaitu melalui banyak mujizat-mujizat yang kita dengar, yang kita lihat, yang dikerjakan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan mengatasi hukum alam, melampaui logika manusia yang terbatas, rasanya nggak mungkin banget. Tetapi kita bisa melihat yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Nah percaya kita dimulai karena melihat bagaimana mendengar kesaksian para hamba-hamba Tuhan, melihat bagaimana kejadian yang ada di depan saudara, sehingga saudara mulai percaya saudara ketika melihat kuasa Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan berkuasa juga atas kematian. Ya kita mendengar ya bagaimana Lazarus dibangkitkan dari 4 hari sudah ada di kubur. Dan bagaimana Yesus bisa membuat Lazarus yang sudah 4 hari dikubur itu bangun kembali dan hidup. Nah atas penyakit kita juga membaca dalam Alkitab bagaimana orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Dan kita melihat banyak mujizat-mujizat lainnya. Atas alam semesta dan berkuasa atas kemustahilan. Seperti kita baca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ya saudara, berbicara tentang bagaimana ketika ada ombak besar, badai besar, dan murid-murid ketakutan, padahal Yesus ada di sana saudara. Tetapi akhirnya Tuhan cuma hanya perlu berkata tenang, maka semuanya menjadi tenang. Dan murid-murid yang melihat lalu percaya. Nah begitulah saudara, bukankah iman kita dulu seperti itu? Melihat baru percaya. Padahal sebetulnya murid-murid juga baru melihat loh saudara, 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Ketika mereka berlayar di Danau Galilea, di situ terjadi ombak besar, ada Yesus di situ masih, tetapi mereka masih khawatir. Nah saudara, mereka belum percaya penuh, maka Tuhan bilang, "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya." Nah itulah yang Tuhan mau sebetulnya, bukan hanya karena melihat tapi percaya, tapi Tuhan mau sampai ke level walaupun tidak melihat tapi percaya. Nah itu iman yang bertumbuh. Jadi iman saudara jangan melulu melihat dulu baru percaya saudara, tapi marilah iman kita harus bertumbuh. Dan kita tahu iman bertumbuh hanya melalui satu proses, namanya aniaya. Kalau saudara baca 2 Timotius 3 di ayat 10 di perikop di atasnya berkata begini, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi artinya iman saudara tidak akan bertumbuh karena saudara baca Alkitab suci. Saudara baca Alkitab sampai 10 kali, 20 kali, Kejadian sampai waktu yuk saudara sudah habiskan, enggak. Tapi iman saudara bertumbuh adalah ketika kau mengalami aniaya dan kau melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, imanmu pasti akan bertumbuh. Tetapi banyak orang seringkali mereka bilang mereka beriman tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Ketika mereka dalam masalah ekonomi mereka mulai khawatir dan takut. Ketika mereka dalam keadaan sakit dan dokter berkata, wah ini sudah parah, maka khawatirnya bertambah-tambah. Nah saudara, seringkali kita percaya tapi kita tidak beriman. Tapi kita tidak percaya ketika kita belum melihat. Kita hanya melihat apa yang didengar, kita melihat apa yang kita alami, sehingga
sehingga akhirnya membuat kita sulit sekali untuk menjadi percaya. Saudara, satu kalimat ini sangat memberkati saya bahwa kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Ya, kenyataan dokter berkata kanker stadium 4. Tapi saudara, kebenarannya berkata dengan kuasa bilur-bilurku engkau telah sembuh. Nah saudara, seorang yang beriman akan berkata ketika dokter berkata demikian, dia bilang dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus aku telah sembuh saudara. Nah inilah saudara, pertumbuhan iman kita harus semakin bertambah-tambah. Dan ingat, bertumbuhnya hanya melalui satu proses penganiayaan. Saudara cari gereja tanpa mengalami aniaya, saudara bukan ada di gereja Tuhan, tapi ada gereja dunia saudara. Gereja Tuhan pasti akan mengalami pertumbuhan. Saudara di sana saudara akan bertumbuh, dan pertumbuhan hanya melalui proses aniaya. Siapa yang dipakai saudara? Bisa siapa saja dipakai untuk menganiaya saudara. Mungkin dia adalah suami atau istri atau anak, keluarga terdekat, atau juga melalui teman-teman pelayanan saudara, atau bahkan gembala sekalipun bisa dipakai untuk menjadi pemproses buat saudara, menjadi alat atau menjadi sparring partner untuk memberi kesempatan saudara praktekkan firman Tuhan. Yang diperlukan adalah ingat firman-Nya saudara. Saudara dan saya, kita ada di dalam sekolah kehidupan, di mana kita belajar dan kita harus diuji saudara. Apakah kau ngerti apa yang dipelajari? Maka guru seringkali memberi ujian dadakan buat kita. Itulah yang seringkali Tuhan berikan buat kita. Sekonyong-konyong badai itu datang. Jadi artinya terjadi secara tiba-tiba. Orang lata biasanya dikagetin langsung untuk ketahuan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang diisi adalah firman Tuhan, latanya darah Yesus. Tapi kalau yang diisi adalah hal-hal yang negatif, yang keluar adalah hal-hal yang negatif saudara. Jadi oleh karena itu saudara, mari tetaplah tekun dan setia di sekolah kehidupan di mana saudara disekolahkan sama Tuhan. Yaitu gereja lokal saudara adalah sekolah kehidupan. Bukan saudara yang memilih, tapi Tuhan yang memilihkan buat saudara sekolah kehidupan saudara, untuk kita diproses. Di situ kita belajar firman Tuhan. Karena saya percaya di setiap gereja lokal pasti ada fasilitas-fasilitas yang membawa saudara lebih dekat sama Tuhan. Dan ketika engkau mengambil fasilitas itu artinya belajar saudara. Saudara mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui bacaan firman Tuhan yang disediakan oleh gereja lokal saudara. Dan ketika saudara mendengar, maka satu hari saudara akan diuji. Dan waktu diuji kau harus menjawab tepat seperti apa yang kau sudah dengar. Seperti seorang murid yang sekolah, yaitu belajar dan ujian. Dan dia harus menyelesaikan atau menjawab ujian tepat seperti apa yang diberikan atau diajarkan oleh guru di sekolah. Nah itulah yang seharusnya kita lakukan saudara. Yaitu ketika mengalami proses aniaya, jangan berhenti. Jangan mengundurkan diri. Jangan pindah gereja. Tetap bertahan saudara. Ingat Mazmur 37 ayat 3. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu pertama, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Nah itulah saudara yang harus kita lakukan saudara. Yaitu percaya kepada Tuhan walaupun belum melihat saudara. Ya oke lah, level iman kita bertumbuh dari melihat dulu baru percaya sampai ke level tidak melihat tapi percaya saudara. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah saudara, yang kedua, percaya meski tidak melihat, ini adalah level iman yang sudah bertumbuh. Di mana kita mulai berfokus kepada pribadi Tuhan. Saudara tidak lagi berfokus kepada saya. Pikiran saya, kehendak saya, keinginan saya. Enggak. Tapi saudara mulai berfokus kepada pribadi Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang nyenangin hati Tuhan. Nah itulah yang kita akan pikirkan. Jadi saudara, iman sejati mulai akan bergeser dari percaya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadi yang luar biasa. Jadi walaupun saudara belum melihat, seperti contohnya Sadrak, Mesak, Abednego saudara. Dia berkata ketika diperhadapkan kepada api yang panas, dipanaskan 7 kali lebih panas. Dia bilang begini, Baginda, kalau Tuhan mau tolong dia bisa tolong aku. Tapi kalaupun tidak, aku tidak mau menyembah patung itu. Ini iman yang bertumbuh. Ini adalah iman yang berfokus kepada pribadi Tuhan. Bukan berfokus kepada masalah, yaitu api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi masalahnya berfokus kepada pribadi Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan kita tahu apa yang terjadi saudara ketika Sadrak, Mesak, Abednego percaya walaupun belum melihat. Karena yang dilihat api, yang dilihat 4 orang yang mengusungnya hangus terbakar. Tapi imannya tidak bergeser, dia tetap percaya. Ini adalah iman yang bertumbuh.
Dan saya percaya pertumbuhan iman Sadrak, Mesak, Abednego terjadi karena proses-proses aniaya yang dilakukannya ketika ia menjadi pejabat di istana raja. Walaupun ia bukan dari orang-orang Kasdim. Artinya dia adalah bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Nah saudara, iman yang bukan karena melihat dipraktekkan tadi Sadrak, Mesak, Abednego. Dan juga oleh perwira Kapernaum. Kita tahu ceritanya, seorang perwira datang kepada Yesus untuk anak buahnya yang dalam keadaan sakit, saudara. Dan ketika itu dia berkata, "Guru, engkau tidak perlu datang, engkau hanya perlu berkata, maka hambaku pasti sembuh." Gitu dikatakan. Ya, seperti dia bilang juga, seperti aku punya hamba ketika aku bilang A, dia akan lakukan A. Aku bilang B, dia lakukan B. Sedemikian juga. Nah, demikian dikatakannya saudara perwira ini kepada Yesus. Dan Yesus kagum akan imannya. Sehingga berkata, wow, iman seperti ini belum aku temukan bahkan di tengah orang Israel sekalipun. Nah saudara, iman yang seperti ini yang Tuhan mau ada pada saudara. Walaupun belum melihat, tapi percaya. Tuhan hanya perlu berkata-kata, maka apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Nah saudara, inilah saudara mulai berfokus kepada pribadi Tuhan, yaitu percaya meski tidak melihat. Yang berikutnya saudara, percaya meskipun tidak melihat, yaitu dibangun di atas pengenalan akan Tuhan. Karena kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan, pertolongan, kehebatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Iman kita mulai bertumbuh. Ketika kita mulai ada masalah, kita datang sama Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan solusi. Tuhan menyelesaikan masalah kita. Dan iman kita mulai bertumbuh, mulai bertambah-tambah. Sehingga pada akhirnya walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Karena kita kenali Tuhan secara pribadi. Jadi pengenalan akan pribadi Tuhan ini yang akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengenali pribadi Tuhan? 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Apa saja yang perlu ditambahkan saudara? Pengetahuan, kebajikan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, Tuhan janji engkau akan dibuat semakin giat. Kedua, berhasil dalam pengenalan akan Allah. Nah saudara akan bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau engkau adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Engkau tidak pernah puas melakukan kebaikan hari ini. Tapi engkau akan berpikir besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari hari esok. Dan terus melakukan kebaikan lebih-lebih dan lebih lagi saudara. Tambahkan pengetahuan. Mungkin dalam komunitas saudara atau di gereja lokal saudara ada ibadah wanita yang wanita ikut. Ada ibadah pria yang pria ikut. Ada doa puasa ikut saudara. Ada apalagi pemuritan ikut saudara. Apapun yang diadakan di gereja lokal saudara sebagai sekolah yang diberikan Tuhan buat saudara. Untuk kita semakin bertumbuh dan sempurna dalam iman kepada Tuhan. Saudara ikuti dengan maksimal. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Maka berikutnya Tuhan bilang engkau akan berhasil yang mengenalkan Allah. Juga pengenalan Allah saudara dapat seperti dikatakan Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Siapa yang dimaksud orang yang menolak pengenalan Allah adalah mereka yang selalu lari dari proses. Ketika diproses mental saudara, diproses berhenti pelayanan, ketika diproses pindah gereja, saudara saya percaya orang-orang yang demikian tidak akan bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka gak akan pernah jadi apa-apa. Mereka akan jadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi oleh karena itu saudara, bertahan. Seorang murid yang tidak bisa bertahan di sekolah SD, gak mau menyelesaikan 6 tahun saudara, maka ia tidak mungkin sampai ke tahap SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi yang diperlukan adalah ketekunan bertahan. Di sekolah mungkin ada yang ngebully. Mungkin di sekolah mungkin ada mengalami banyak proses-proses yang gak ngenakin saudara. Tapi seorang murid yang bertahan, dia sungguh-sungguh sekolah, gak pernah bolos, belajar dengan sungguh, ikuti ujian dapat nilai yang baik. Saya percaya dia akan naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 6, SMP, SMA. Dan kalau dia melanjutkan, maka level tertinggi S3, profesor saudara dia bisa raih. Demikian juga iman kita kepada Tuhan akan terus diproses, dibentuk sama Tuhan sampai ke level sempurna seperti Bapa di surga sempurna.
Dan untuk bisa sempurna cuma satu kata yang saudara harus lakukan adalah tekun. Saudara bisa baca Yakobus 1 ayat 4. Ketekunan itu yang akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara bisa sempurna kalau saudara tekun. Tekun saja saudara. Di proses apapun saudara harus percaya. Semua baik, semua baik. Saudara harus katakan semua yang Tuhan izinkan itu baik buat saya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun hal yang buruk buat saudara. Jadi oleh karena itu saudara, pengenalan akan pribadi Tuhan akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Dan pengenalan akan Tuhan dibangun dalam relasi keseharian orang percaya melalui saat teduh, doa dan ibadah. Saudara akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan hanya saudara beribadah, saudara doa, saat teduh, tentunya yang terpenting adalah mempraktekkan apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Kalau saudara adalah orang yang suka melakukan perintah Tuhan, bahkan sangat suka untuk melakukan perintahnya, Mazmur 112 berkat orang yang takut akan Tuhan. Saudara baca di sana ada 8 janji Tuhan yang hebat untuk satu perintah yang saudara harus lakukan, yaitu takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Berkatnya saudara akan menjadi anak cucu saudara menjadi orang-orang yang perkasa. Dan bahkan dikatakan angkatan orang benar diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Wah, itu janji Tuhan yang pasti. Tapi pastikan saudara adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Tuhan akan bawa saudara sampai selevel itu. Yaitu menjadi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya ketika ada kesempatan mempraktekkan firman saudara, senang saudara lakukannya. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki berkati orang yang maki. Kalau dianiaya sabar. Kalau difitnah jawab dengan ramah. Dan ketika engkau dimaki engkau senang. Engkau bilang terima kasih Tuhan beri kesempatan aku praktekkan firman. Aku akan lepaskan berkat buat orang itu. Itu keren saudara. Kalau saudara bisa melakukannya, janjinya pasti. Tuhan berikan buat saudara di Mazmur 112. 8 janji Tuhan itu satu perintah Tuhan yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ingat iman kita harus bertumbuh dari melihat baru percaya sampai ke level tidak melihat tetap percaya. Yaitu melalui proses. Harus berproses. Semua kita harus mengalami proses saudara. Tapi jangan lari karena proses-proses sekelilingmu. Kalau kau lari, kau tidak akan pernah mengenali Tuhan secara pribadi. Engkau akan menjadi orang yang begitu-begitu aja saudara. Tetap jadi jemaat terus. Padahal kita harus bertumbuh saudara. Dari level jemaat saudara harus masuk ke level pelayan Tuhan. Ya, ketika saudara sudah melayani Tuhan, itu pun juga punya level yang terus bertingkat. Artinya melayani di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah janji Tuhan bagi kita semua. Sahabat berobos, biarlah iman kita semakin bertumbuh sampai ke level iman walaupun tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Mungkin kau hari ini masih dalam level iman, melihat baru percaya. Oke, gak apa-apa saudara. Tetap jalani dan bertekun di dalamnya sampai engkau akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kau melihat. Makin percaya. Dan semakin percaya. Akhirnya engkau tidak melihat menjadi percaya. Karena aku sudah melihat. Banyak kali Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Sehingga walaupun kau belum melihat tapi kau percaya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Seperti perwira tadi. Seperti Daniel. Dia tetap berdoa karena dia percaya kepada Tuhan. Ingat saudara. Dalam Yesaya 29 ayat 11. Aku tahu benar rancangan apa yang ada padaku untuk kamu kata Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Jadi kalau saudara tahu hari depan yang penuh harapan itu adalah pasti yang Tuhan akan berikan buat kita. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Maju terus, fokus saja sama Tuhan. Jalankan suka dukaku jalani bersama Yesus. Ya saudara. Waktu kau dalam keadaan suka, engkau akan melihat dan bersyukur amat sangat karena Tuhan. Tapi waktu kau mengalami duka, engkau juga harus percaya bahwa ketika engkau mengalami duka, semakin sulit, semakin titik terendah masalahmu, semakin semangat. Kenapa? Karena sebentar lagi engkau akan ditinggikan. Saudara bayangkan kita seperti kalau bola basket ya saudara, itu dilempar ke bawah, makin kecil dilempar ke bawah, makin tinggi dia akan lompat. Seperti ditekan makin bawah,
per itu akan makin lompat lebih tinggi lagi. Nah itulah saudara, jangan takut titik terendah. Ketika engkau di titik terendah, semangat saudara. Semakin sulit, semakin susah, semakin besar masalahmu, semakin besar kau akan melihat kehebatan kedahsyatan Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu. Titik terendah Sadrak Mesak Abednego di api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Titik terendah Daniel adalah ketika ada di gua singa dengan singa-singa yang lapar. Titik rendah Yusuf adalah ketika ia sebagai narapidana di penjara saudara. Nah itu adalah titik rendah mereka. Tapi mereka tidak mengalami perubahan semangat berdoa seperti Daniel. Tidak mengalami perubahan iman kepercayaannya seperti Sadrak Mesak Abednego. Dan dia tidak berubah percaya akan janji Tuhan seperti Yusuf. Bahwa ia percaya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Maka bagian dia adalah lakukan kebaikan dimanapun dia berada, dia dikasih. Walaupun ia sebagai budak, ia dikasih Potifar. Walaupun dia di penjara, dia dikasih oleh kepala penjara. Jadi itulah yang saudara dan saya lakukan. Firman Tuhan yang saudara baca dari kisah para nabi, para rasul, sampai dengan janji dan pengenapannya melalui tulisan-tulisan daripada Yohanes. Nah itu semua adalah pelajaran untuk kita pelajari saudara sebagai teladan ketegar-tengkukan bangsa Israel yang kita pelajari membuat mereka mati semua di padang gurun saudara. Dan juga kekerasan hati daripada Yunus yang lari dari panggilannya. Nah semua itu adalah pelajaran yang berharga buat kita. Ikuti apa yang baik dan jangan ikuti kalau hal itu adalah hal yang buruk. Dan saya percaya kalau saudara adalah orangnya selalu mau belajar dan diajar menjadi murid yang baik, yang mau terus diubah dan disempurnakan dan tetap tekun di dalam pengiringan saudara sama Tuhan. Saya percaya sangkakala terakhir berbunyi, maka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan saudara dan saya hidup kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Amin. Inilah penantian kita semua, yaitu kita bersama dengan dia di awan permai. Kita nggak mengalami kematian, tetapi kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Wow, itu penantian dan sukacita saya. Maka saya mau berjuang. Saya nggak mau masuk neraka. Sahabat Probos, tidak ada satupun yang mau masuk neraka tentunya. Mari berjuanglah hari ini selagi masih ada kesempatan. Nafas yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beroleh selamat. Gunakan sebaik-baiknya saudara. Dengan lebih fokus kepada Tuhan. Lebih berpikir akan perkara di atas daripada perkara di bumi. Dan ketika engkau melakukannya, percayalah janjinya adalah pasti. Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Tuhan juga pasti akan mengenapi semua janjinya. Adalah kebahagiaan bagi kita sebagai orang percaya. Berbahagialah engkau yang dipanggil, dipilih. Dan saat ini engkau tetap dipercaya. Berlakulah setia saudara. Tetaplah tinggal seperti keadaan Tuhan memanggil kita. Semangat dan berkobar mencari Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan lihatlah karya Tuhan yang hebat. Dia akan menolong dan menyelesaikan engkau dari setiap perkara yang ada di depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Probos, tetap semangat. Semangat dan semangat. Jangan semangatmu kendor karena apa yang kau lihat walaupun mengecewakan, yang kau dengar walaupun menyakitkan, yang kau hadapi walaupun menakutkan. Maju terus, selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish saudara. Dan kita akan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tidak lagi ada ratapan, tidak lagi ada ketakutan, tidak akan lagi ada kesakitan. Tapi sukacita yang penuh yang Tuhan janjikan bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus berkati, saya akan berdoa buat saudara. Biarlah iman kita semakin bertumbuh melalui proses-proses hidup kita, iman kita semakin percaya walaupun tidak melihat. Saya akan berdoa. Mari arahkan tanganmu ke atas kepada Tuhan, kita akan berdoa. Betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan yang terus membimbing, menuntun kami di setiap proses hidup kami. Ada cerita tentang Tuhan. Kami mau terus belajar menjadi murid yang baik, yang mau diajar, yang mau dimuridkan, yang mau diubahkan dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, sahabat Penerobos yang mendengar program ini, biar kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Penerobos. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Maka saya akan beri link Zoom buat saudara. Dan marilah kita terus belajar. Dan jadilah penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.